Foni Revika hadir, Bu. Ikhwan hadir, Bu. Hadir, Ibu. Veronica Sitompul hadir. Iya, Anjani hadir. Ma'ruf Syafi'i hadir, Bu. Suci Adelsa hadir, Bu.
Baiklah Bu, di sini saya Veronica Sitompul akan menambahkan materi, yaitu pada abad ke-7 muncul kerajaan yang berkembang begitu pesat di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Awalnya Kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan. Wilayah Pantar Timur Sumatera merupakan wilayah yang sangat ramai. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Sriwijaya pernah dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dinasti Syailendra. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Kemudian abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Jawa. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Satuing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama Kerajaan Singgasari yang Kerajaan Singgasari ini berdiri diperintahkan oleh Klen Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi, dan Kerajaan Singgasari ini berlangsung sekitar 70 tahun. Singgasari yang memiliki ibu kota yaitu Kerajaan Singgasari yang Kerajaan Singgasari ini berdiri
diperintahkan yang oleh Ken Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi, dan kerajaan Singgasari ini berlangsung sekitar 70 tahun. Singgasari yang memiliki ibu kota yaitu Tumapel. Pada awalnya Tumapel adalah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dengan bupati atau akawu bernama Tunggul Amatung. Akan tetapi Tunggul Amatung kemudian dibunuh oleh Ken Arok. Semua itu dilakukan oleh Ken Arok karena ia terpikat dengan Ken Dadas, yaitu istri dari Tunggul Amatung. Ken Arok ini membunuh Tunggal Amatung dengan sebuah keris buatan Empu Gandring. Padahal keris itu belum siap untuk dipakai. Tapi karena Ken Arok sudah tidak sabar ingin memperisi Ken Dadas, direbutlah keris itu dari Empu Gandring. Sekaligus Empu Gandring dibunuh dengan keris buatannya sendiri oleh Ken Arok. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu nantinya yang akan membunuh sampai 7 keturunan Ken Arok. Akhirnya Ken Arok menjadi bupati atau aku Tumapel menggantikan Tunggul Amatung yang terbunuh. Nah, Ken Arok menjadi raja setelah ia menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Nah, Kertajaya mengalami kekalahan dan Ken Arok berhasil menguasai wilayah Tumapel dan melepaskan dari kerajaan Kediri. Ken Arok memiliki gelar Sri Rangga Rajasa Sang Awal Bumi. Nah, Singgasari juga memiliki hubungan baik dengan Majapahit. Semua itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Pergantian kekuasaan terjadi karena Ken Arok dibunuh oleh kaki tangan Anuspati yang merupakan anak tirinya. Anuspati kemudian menjadi raja yang menggantikan Ken Arok di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Singgasari mengalami masa kejayaannya. Nah, di bawah pemerintahan si Kertanegara ini dilakukannya ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi sampai 1286 Masehi dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kertanegara juga berhasil menguasai Bali, Jawa Barat, Pahang, dan Tanjung Purwaparaka. Kertanegara ini mampu mencegah serangan Kubilai Khan terhadap Singgasari. Kertanegara adalah raja terakhir dari raja terbesar dalam sejarah Singgasari 1272 sampai 1092 Masehi. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Nah, saat itu penguasa Sumatera adalah kerajaan Dharmasraya. Nah, kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti arca Amoga Sepayang dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi melakukan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singgasari meminta agar Jawa. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawah Singgasari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan
Untuk pertanyaan Ma'ruf, bagaimana masa kemunduran Kerajaan Singgasari? Jadi pada tahun 1294 dalam Kerajaan Singgasari terjadi perubahan politik. Raja Jaya Katawang melakukan pemberontakan terhadap Kertanegara. Ia dihasut oleh pelatihnya untuk pemberontakan terhadap Kertanegara. Jaya Katwang melakukan serangan pada tahun 1292, menyerang Singgasari dari dua arah, yaitu dari arah utara dan selatan. Setibanya pasukan Jaya Katwang di istana Singgasari, mereka mendapati Raja Kertanegara dengan patinya dengan pesta mabukan. Nah, pada saat itulah pasukan Jaya Katwang dengan mudah membunuh Raja Kertanegara. Sejak saat itulah kekuasaan Kertanegara jatuh ke tangan Jaya Katwang dan menjadi tanda berakhirnya Kerajaan Singgasari. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu tentang bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik Kerajaan Singgasari. Yang pertama itu Bu, tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Yang kedua, struktur pemerintahan Majapahit yang mirip dengan sistem negara serikat pada masa modern dan banyaknya kebebasan yang diberikan kepada
daerah memudahkan wilayah-wilayah jajahan untuk melepaskan diri begitu diketahui bahwa di pusat pemerintah sedang kosong kekuasaan. Yang ketiga, terjadinya perang saudara di antara yang terkenal adalah perang Paregreg yang dilakukan oleh Bere Wirabumi melawan pusat kerajaan Majapahit. Ini kerajaan Majapahit. Pada wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan negara Kertagama, keakuratan wilayah kekuasaan Majapahit menurut penggambaran orang Jawa masih diperdebatkan. Pada tahun 1299 Raja Kertanegara di Singgasari wafat, kemudian Kerajaan Singgasari diserang secara mendadak oleh Jaya Katuang yang merupakan Raja Kediri pada masa ini Raden Wijaya ini mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katuang dan bekerjasama dengan pasukan Tiongkok. Setelah kerajaan Singgasari ini berhasil ditaklukkan, Raden Wijaya ingin kemenangan tunggal sehingga ia kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Tiongkok. Raden Wijaya mencapai kemenangan dari penyerangan tersebut dan mencapai penguasa tunggal Jawa. Sehingga pada tahun 1292 Masehi, Kerajaan Majapahit resmi berdiri. Masa pemerintahan kerajaan ini berlangsung cukup lama, sekitar 193 tahun. Setelah Raden Wijaya wafat, tahta raja digantikan oleh Raden Jayanegara yang merupakan anak dari Raden Wijaya. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Kuti yang akhirnya menyebabkan ia harus menguasai Kedesa Bidadar bersama Gajah Mada. Kemudian Jayanegara merancangkan serangan balik kepada Kuti bersama Gajah Mada. Setelah penyerangan berhasil, Gajah Mada diangkat menjadi patih. Setelah Jayanegara wafat, tahta diberikan kepada putrinya Tri Hubungadewi. Pada masa pemerintahan terjadi pemberontakan Sajeng pada tahun 1331 Masehi yang akhirnya mampu ditumpas oleh Gajah Mada. Berkat upayanya, Gajah Mada diangkat sebagai Pati Mangkubi Majapahit dan memiliki wewenang menetapkan politik pemerintah. Saat upacara pelantikan, Gajah Mada menyampaikan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan hidup mewah sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan.
Untuk pertanyaan Poni, bagaimana kehidupan religi dan sosial budaya pada masa kerajaan Majapahit? Jadi pada masa kerajaan Majapahit berkembang agama Hindu Siwa dan Buddha kedua umat beragama ini memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Siwa sedangkan Gajah Mada beragama Buddha, namun mereka dapat bekerjasama dengan baik. Untuk keperluan ibadah, raja juga melakukan perbaikan dan pembangunan candi-candi. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Raja ikut meneladani bahwa Empu Tantular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawah. Artinya walaupun beraneka ragam, tetap dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendukung.